Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan secara sempurna dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, bagi kita yang nyata. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Pada sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang di dalam mobil, kaca mobilnya kotor, penuh debu. Kira-kira kita di dalam mobil, mau menjalankan mobil, tenang enggak kita? Gelisah enggak kita? Pasti keadaan kita gelisah. Karena apa? Tidak kelihatan jalannya. Kalau kita menjalankan mobil dalam kacanya tertutup debu, pasti akan celaka. Sebaliknya, ketika kita di dalam mobil, kacanya kotor, kita sibuk memikirkan jalannya, apa sibuk membersihkan kacanya? Pasti kalau kita sibuk memikirkan kacanya supaya bersih, pasti kita akan membersihkan kaca itu, lalu menjalankan mobil, kelihatan jalannya, lalu selamat kita mengendarai mobil. Sama manusia pasti mempunyai kesalahan dan dosa. Ketika manusia mempunyai kesalahan dan dosa, kira-kira manusia itu sibuk enggak atas kesalahan, dosa dan maksiatnya, atau tidak memikirkan dosa dan maksiatnya? Sehingga yang nomor satu, ketika sibuk memikirkan dosa, maksiat dan kesalahannya, lalu bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada Allah dengan keadaan selamat. Sebaliknya, ketika manusia hidup kecil, besar, dewasa, bahkan hingga tua, dia tidak sibuk memikirkan kesalahan, dosa dan maksiatnya, dia pulang pasti dalam keadaan celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pada sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ada Syekh Hasan Al-Basri didatangin tamunya. Tamu yang pertama mohon kepada Syekh, ya wahai Syekh, saya dari kampung, saya mohon arahannya, petunjuknya, amalannya. Saya dari kampung dilanda bencana, dilanda penyakit, dilanda musibah. Tolong Syekh kasih amalan atau arahannya, gimana supaya kami bisa menjalankan atau menjauhkan, terhindar dari musibah bala bencana itu. Lalu Syekh ini menjawab, beristighfarlah engkau. Lalu beliau pulang. Ketika pulang, ada tamu lagi datang kepada Syekhnya. Wahai Syekh, saya adalah pedagang.
pembisnis. Keadaan saya dagangnya tidak laku, bisnis saya bangkrut. Mohon petunjuk arahannya. Berikanlah amalan kepada saya supaya bisnis saya lancar, dagangan saya laku, dan ekonomi saya membaik. Jawaban Syekh, beristighfarlah engkau. Lalu pulang tamu ini. Ada tamu ketiga. Assalamualaikum wahai Syekh. Waalaikumsalam. Saya mohon arahannya, mohon petunjuknya, mohon amalannya. Saya sudah nikah bertahun-tahun, tapi belum dipercaya Allah, belum dititipi Allah seorang anak atau keturunan. Wahai Syekh, beri saya amalan supaya saya mempunyai anak. Syekh ini menjawab, beristighfarlah engkau, insya Allah kau akan punya anak. Lalu datang lagi tamu yang keempat. Assalamualaikum wahai Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syekh, saya mau meminta arahannya. Saya sedang bercocok tanam, berkebun, gagal panen terus, banyak hama, banyak penyakit, bahkan dicuri oleh orang ketika mau panen. Minta petunjuk dan arahannya dan amalannya supaya hasil panen saya berkah melimpah sehingga panen saya banyak. Wahai Syekh, Syekh ini menjawab, beristighfarlah engkau, mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu istrinya bertanya kepada Syekh ini, wahai suamiku, ada 4 tamu yang mengadukan 4 masalah yang berbeda-beda, tetapi kenapa engkau mengasih jawaban yang sama? Ada apa wahai suamiku? Kata istrinya. Lalu Syekh Hasan Al-Basri ini menjawab, wahai istriku, tadi tamu yang 4 datang kepadaku minta amalan, minta arahan supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menjawab, untuk istighfar itu bukan saya yang mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan di surat Nuh ayat yang ke-10, 11, 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah mengatakan kepada mereka semuanya, beristighfarlah kalian kepadaku, mohon ampunlah kepadaku, karena aku adalah Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Ketika engkau bertobat, beristighfar, mohon ampun kepadaku, akan aku turunkan hujan kepadamu yang besar, yang lebat, yang tidak membawa bencana, sehingga hujan itu akan mendatangkan yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Hujan datang turun akan mendatangkan harta yang banyak untukmu, juga anak kepadamu, dan memberikan kebun-kebun yang subur, di tengahnya ada sungai. Lalu baru paham istrinya. Lalu menyampaikan kepada tamu itu, wahai tamunya suamiku, sesungguhnya perkataan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh beristighfar. Surat Nuh ayat yang ke-10, 11, 12. Lalu mengamalkan tamu ini. Ketika mengamalkan, dikabulkan doanya. Contoh di kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika dilanda kekeringan, Sayyidina Umar sholat. Ketika sholat dia tidak berdoa, di sholatnya hanya minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu didengar oleh Allah ampunannya dan diampuni, lalu turunlah hujan. Mudah-mudahan di cerita ini, kisah ini dari Imam Hasan bin Basri yang didatangi 4 tamu, kita tahu solusinya yang pasti kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan yang paling bahagianya orang yang ketika wafat bukunya, lembaran kehidupannya Allah malaikat buka. Oh, ternyata si fulan di dunia banyak istighfarnya, banyak mohon ampun kepada Allahnya, banyak taubatnya kepada Allahnya. Maka dia akan bahagia ketika wafat di kuburnya, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya kuburnya, bahkan dia di raudhah min jinan, di taman-taman surga. Mudah-mudahan hari Jumat ini yang berkah, mendapatkan ilmu yang barokah, kita bisa mengamalkan setiap hari banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diampuni dan hidup kita bahagia ketika kita bisnis bekerja, lancar bisnis pekerjaannya. Kita berdagang laku dan hasilnya barokah. Ketika yang bertani bercocok tanam, hasilnya melimpah ruah. Yang ketika belum dititipin anak, Allah berikan anak yang soleh solehah. Yang di dalam terlanda penyakit musibah bencana, Allah cabut, Allah sembuhkan yang sakit, Allah jauhkan dari mara bahaya bencana wal fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, di hari yang Jumat ini yang Kau muliakan, ya Rabb, kami berkumpul di rumah-Mu. Mohon ampun, ya Rahman, ya Rabb, ampuni kesalahan dan dosa kami, maksiat kami, kedua orang tua kami, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak disengaja, yang kelihatan bahkan yang sembunyi-sembunyi. Bahkan kami berulang-ulang, ya Rahman, ya Rabb, padahal kami tahu dosa, padahal kami tahu itu dosa, ya Rahman, ya Rabb, tapi kami lakukan lagi. Ya Rahman, ya Rabb, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, sahabat-sahabat kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami muslimin, muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, juga yang sudah wafat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sahabat-sahabat kami, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, kami berkumpul di rumah-Mu, kami memohon kepada-Mu, ya Rahman, ya Rabb,
Jika di antara kami nasib ada yang teruji dengan sakit lahir maupun batinnya, angkat penyakitnya sebelum keluar dari rumahmu ya Rahman ya Rabb, sehingga keluar dari rumahmu dalam keadaan sehat walafiat. Ya Rahman ya Rabb, kami berkumpul di rumahmu memohon, bila di antara kami nasib ada yang belum kau titipin keturunan, berilah keturunan yang soleh, solehah, hidupnya barokah, di akhirnya husnul khotimah, dan diterbatkan di raudhah min jinan di taman-taman surgamu. Ya Roh, ya Rahman, ya Rabb, jika di antara kami masih ada yang merindukan pasangan, berilah pasangan yang soleh, solehah, ya Rahman, ya Rabb, hingga yaumil akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, jika di antara kami masih ada yang terlilit hutang, sanggupkanlah kami untuk melunasi dan membayarnya ya Rahman ya Rabb. Karena kami takut ketika kami menghadapmu dalam keadaan membawa hutang, jangankan menghadapmu di dunia aja Rasulullah tidak mau menyolatinya ya Rahman ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, izinkanlah kami dalam keadaan suci, ke dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadapmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, jika di antara kami ada yang nasib ditakdirkan menjadi seorang ayah, jadikanlah kami seorang ayah yang baik untuk istri dan anak-anak kami. Jadikanlah kami ayah yang baik, yang soleh untuk istri dan anak-anak kami ya Rahman ya Rabb. Berikanlah kami kemampuan untuk mendekatkan kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rabb. Ya Rabb, jika kami nasib ditakdirkan menjadi seorang anak, jadikanlah kami anak yang soleh, solehah untuk kedua orang tua kami. Kami bisa diizinkan dan diridhoi membahagiakan kedua orang tua kami. Izinkanlah kami menuntut kedua orang tua kami di Mekah Al-Mukarramah, ziarah kepada makam Rasulullah kekasihmu ya Rahman ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, jika kedua orang tua kami yang kau sudah panggil, luaskan kuburnya, ampuni kesalahan dan dosanya, terima amal ibadahnya, dan ditempatkan di raudhah min jinan di taman-taman syurga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان